Orang kayak gitu dibilang wali coba. Dan banyak yang ikut. Itu tidak ada satupun kalimat yang bisa difahami itu. Itu bahasa Arab juga enggak, bahkan bahasa jin juga enggak. Jin sendiri bingung ngomong apa. Kalau pagi hari pas berangkat dimurkai Allah, pas pulang dibenci Allah, kira-kira pas kerja kayak berangkat sama pulang aja dalam kebencian, kira-kira kerjaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, barakah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan untuk menghadiri majlis ilmu. InsyaAllah malam hari ini dengan tema asingnya Islam di akhir zaman. Tema ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa asingnya Islam itu terjadi beberapa fase atau tahapan atau tingkatan ya. Islam di akhir zaman itu asing. Sifatnya ada perbedaan, ada kesamaan dengan asingnya Islam di awal Islam muncul. Sama-sama satu-satunya agama yang menyerukan tauhid. Itu dari mulai muncul sampai akhir zaman akan asing dibandingkan dengan agama yang lain. Tidak ada satupun agama dari zaman Nabi Adam sampai hari ini yang mentauhidkan Allah kecuali Islam. Maka dari segi ini asing. Coba lihat sekarang hari ini, agama mana yang hanya menyembah Allah saja, yang esa. Mereka mengatakan Tuhan kami esa tapi tiga. Tuhan kami esa tapi ada Wisnu, ada Brahma, ada Shiva. Bahkan ada yang Tuhannya itu sejumlah leluhurnya masing-masing dijadikan sebagai Tuhan. Hanya Islam yang punya prinsip jelas dari sejak pertama kali diturunkan Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad sampai hari kiamat, maka ia menjadi asing. Itu di awal. Di akhir nanti asingnya Islam itu bukan sedikit jumlah pemeluknya, tapi pemeluknya banyak. Mereka meninggalkan Islam yang murni, mereka amalkan Islam yang sudah campur aduk
maka Islam yang dibawa para nabi menjadi asing bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku muslim. Ini yang kita bahas, ya. Islamnya banyak, tapi yang benar-benar seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW tinggal sedikit. Ini poin pertama. Nah, poin yang sering lupa kita bahas adalah poin kedua ini. Kebanyakan kita kalau membahas akhir zaman, membahas tentang tanda-tanda kiamat, kita seakan-akan pasrah. Ya sudah nanti asing, ya sudah nanti akan kalah, ya sudah nanti begitu. Padahal disebutkannya hal-hal seperti ini oleh Nabi itu adalah agar jangan sampai hal itu terjadi di zaman kita, ya. Kalau bisa selanjutnya, sehingga Islam tidak menjadi asing. Kalaupun itu asing, kita minimal berusaha untuk menjadikannya tidak asing. Maka nanti di akhir ada hal yang penting, yaitu daf'ul ghurbah. Bagaimana menghilangkan asingnya Islam. Nah, sebelumnya kita bahas kenapa Islam menjadi asing. Nah, dari kenapa ini kita akan jawab. Nah, salah satu penyebab asingnya Islam adalah kebodohan umatnya. Ya. Bodoh berawal dari tidak mau belajar. Coba lihat sekarang. Belajar agama itu sambilan. Bapak Ibu tidak belajar agama 40 tahun itu nggak merasa ada masalah. Yang penting sholat sedekap kerkep masa bodoh sing ngarep ya. Nah, tapi tidak tahu matematika, tidak tahu bahasa Inggris, orang bingung nunggu nyambut gawe ini opo gitu ya. Ya, itu fakta. Bahkan kita baru sadar untuk belajar Islam setelah puluhan tahun. Padahal itu kebutuhan pokok kita. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Ya. Itu kan bagian paling penting. Tapi kita tidak menganggapnya penting. Sehingga Muslim hari ini hanya tahu rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, disuruh ngurutkan banyak yang tidak berhasil. Bagaimana kalau hal yang sangat pokok mendasar ini saja masih keliru-keliru? Itu kenyataan hari ini. Nah, maka untuk mencegah asingnya Islam gara-gara kebodohan ini, majelis ilmu menjadi suatu hal yang sangat tinggi nilainya. Ya. Itu kenapa kita tetap diwajibkan datang majelis ilmu walaupun kita sudah paham, ya. Ya, agar memberikan semangat buat yang lain, karena hari ini sudah jarang sekali majelis ilmu seperti ini, ya. Kita mulai satu persatu. Ini awal mula asingnya Islam. Agamanya masih ada, pemeluknya masih ada, tapi ulamanya hilang. Ya, orang yang berilmu, yang mengerti tentang Islam diambil oleh Allah. Maka dengan diambilnya orang-orang yang berilmu ini, ia bawa ilmunya pulang menghadap Allah, sehingga ilmu dicabut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya secara langsung dari manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila tidak terdapat orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka banyak ditanya, banyak dijadikan rujukan, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini hadis bukan ramalan. Ini hadis adalah peringatan. Maka mengandung perintah di situ. Hai orang beriman, ya, didik anak-anakmu agar menjadi ahli ilmu sehingga Islam tidak menjadi asing.
Nah, karena asingnya Islam berawal dari wafatnya para ulama, ya, untuk menghasilkan satu orang ulama itu butuh ilmu yang sangat banyak, butuh biaya yang luar biasa, waktu yang tidak sedikit. Maka hari ini dalam rangka bagaimana mensyiarkan Islam agar menjadi kembali jaya, yang pertama yang wajib dilakukan adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjadikan 4 tingkatan jihad paling rendah itu jihadul ilmi, jihad dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, jihad dalam menuntut ilmu. Yang kedua, jihad dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga, jihad dalam mendakwahkan ilmu yang kita dapatkan. Yang ketiga, yang keempat, jihad dalam bersabar untuk terus mengamalkan 3 hal ini. Itu yang disebut dengan jihad melawan hawa nafsu dalam mencari ilmu. Ya. Ada 2 hal yang sangat penting, yaitu ilmu, amal, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini yang sedang kita hadapi hari ini. Itulah salah satu cara untuk menghindarkan asingnya Islam nanti. Maka orang-orang yang istiqomah seperti ini termasuk orang asing. Saya lanjutkan. Sebab yang sudah mengarah pada asingnya Islam apa? Umat Islam dipimpin oleh para pendusta, pengkhianat membenci Islam. Ini dampak dari hilangnya lembaga-lembaga yang mencetak para kader pemimpin, sehingga orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Karena kebodohan umat, maka mereka dengan mudah dibayar uang. 100.000 diangkatlah orang yang tidak punya ilmu. Nah, dampaknya apa? Sesat dan menyesatkan. Kita lihat sabda Nabi, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Nah, bagaimana antum semua lagi viral nih, makoli wama apa itu? Mamang siapa? Bahasa katanya. Orang kayak gitu dibilang wali coba. Dan banyak yang ikut. Itu tidak ada satupun kalimat yang bisa difahami itu. Itu bahasa Arab juga enggak, bahkan bahasa jin juga enggak. Jin sendiri bingung ngomong apa. Nah, kayak begitu dipuji-puji sebagai wali. Bisa menahan hujan. Kalau cuma nahan hujan, nahan ini, setan juga bisa. Ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabi Sulaiman bertanya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam, sekitar 2000 kilo kalau tidak salah. Qala ifritun minal jinni, berkatalah ifrit, namanya Ifrit dari bangsa jin, aku bisa memindahkannya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Bayangkan dari Syam ke Yaman berapa kilo? 2000 kilo. Dari Yaman ke Syam 2000 kilo. 4000 kilo hanya nunggu orang duduk sudah mak betunduk. Allah melanjutkan, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dan berkatalah seorang hamba Allah manusia yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku bahkan bisa memindahkannya sebelum matamu berkedip. Ya. Ini menunjukkan bahwa kehebatan-kehebatan kayak gitu tuh sudah lama ada. Ya. Tidak harus menjadi orang soleh untuk bisa kayak begitu. David Copperfield bisa. Ya. Nah, ini mungkin bulan depan kita bahas.
antara waliullah dengan wali syaitan. Jadi wali itu samping waliullah juga wali syaitan. Nah, sementara orang Indonesia kalau lihat yang hebat-hebat langsung malah kagum, sehingga ada tukang bunga ngaku nabi pun ada yang ikut. Lia Eden itu penjual bunga. Ada pelatih badminton pensiun ngaku nabi, pengikutnya banyak. Ahmad Mossadegh itu pelatih badminton ngaku nabi, bikin gavatar ribuan pengikutnya. Nah, kemudian juga ada yang habaib-habaib yang banyak habaib yang soleh, banyak habaib yang baik, tapi juga ada yang ngaco, banyak pengikutnya. Ya, kayak contohnya Habib siapa nama lupa saya yang dia banyak gitu. Wah, ini habaib hebat luar biasa. Ya, dia yang bikin lembaga persaudaraan Indonesia Israel. Habib mana bikin lembaga persaudaraan Indonesia Israel, tapi dipuji-puji, masya Allah. Nah, ini awal dari asingnya Islam. Orang yang tidak punya kapasitas ngomong agama, mereka ngomong. Sementara yang ikut juga tidak tahu. Nah, ini. Sehingga tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dianggap jujur. Orang yang benar justru dianggap dusta. Orang yang amar ma'ruf munkar dicap dengan teroris. Orang-orang yang tukang jilat dianggap sebagai kiai. Ini pengkhianat diberi amanah. Jadi kalau pemimpinnya seperti ini, kira-kira apa rakyatnya? Ya. Kalaulah menjilat itu menghasilkan duit paling banyak, maka yang paling jago adalah anjing. Ya kan? Ya segitu. Jadi bagaimana menghadapi penguasa yang dikerumuni penjilat, maka yang paling jago menjilat adalah anjing. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang yang dipercaya justru dikhianati. Orang amanah dibilang khianat. Dan Ar-Ruwaibidah berbicara, ikut ambil peran. Ditanyakan, apakah Ar-Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, seorang laki-laki yang bodoh tapi sok mengurusi orang banyak. Nah, hari ini bukan cuma satu orang, dua orang yang bodoh. Banyak orang yang tidak punya kapasitas, dia cukup bagi duit, pasang gambar, sudah jadi. Coba siapa yang lihat berapa puluh artis jadi anggota DPR? Ya. Kira-kira bangsa ini seperti apa kalau anggota DPR-nya didominasi artis? Ya. Itu kalau Inul Daratista nyalon ya dadi itu. Nah, ini dari situlah nanti Islam menjadi asing. Nah, akan datang di akhir zaman para penegak hukum yang di pagi hari di bawah kemurkaan Allah dan sore harinya di bawah kebencian Allah. Hati-hatilah kamu dari menjadi bagian dari mereka. Ini kalau pagi hari pas berangkat dimurkai Allah, pas pulang dibenci Allah, kira-kira pas kerja kayak mau berangkat sama pulang aja dalam kebencian, kira-kira kerjaannya apa? Nah, itu. Dan ini disebutkan aparat penegak hukum Saratah. Ya. Ulamanya ulama usu, pimpinannya orang bodoh, penegak hukumnya ahli maksiat. Kira-kira rakyatnya jadi seperti apa? Pantas kalau Islam dibenci, Islam jadi asing, disingkirkan. Nah, gitu. Engkau membenci Arab, maka berarti engkau telah membenciku. Jadi bukan sekedar membenci syariah, Arabnya pun dibenci hari ini. Dan Indonesia itu penuh dengan orang seperti ini. Ya. Sampai ada istilah kadrun, ya. Adal gurun, ya.
Itu kan berawal dari kebencian terhadap Islam, tapi mereka tidak berani terang-terangan karena akan disangka sebagai orang benci Islam, maka diturunkan Arabnya yang ditonjolkan. Padahal Nabi mengatakan tabghudul araba fatabghuduni. Ya. Mereka menyangka bahwa dengan mengubahnya jilbab budaya Arab, ini pakaian Arab, mereka mengkaburkan kebencian terhadap syariah, dikaburkan dengan kebencian terhadap Arab. Seakan-akan, oh saya nggak benci Islam, kita benci, jangan mengarabkan Indonesia, gitu ya. Nah, maka muncul istilah-istilah kebencian terhadap Arab. Nabi bersabda, kau benci Arab, maka kau benci aku. Karena Nabi berbahasa Arab, lahir di Arab, Al-Quran berbahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab, maka kebencian pada Arab adalah kebencian pada Islam. Nah, ujungnya ke sana maksudnya. Yang ketiga, sebab utama yang sangat besar yang menyebabkan Islam menjadi asing. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob. Dob itu lubang kayak biawak atau apa namanya, terenggiling gitu ya. Pasti kalian pun mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Kita lihat Indonesia sekarang, ekonominya kapitalis, ya, sistem negaranya sekuler, pendidikannya sekuler, apalagi coba. Kalau pendidikan sudah sekuler, maka seluruh ruang lingkup kehidupan jadi sekuler. Bayangkan anak sekolah 6 tahun masih belum hatam Quran. Padahal kalau pendidikan ini disatukan, anak sekolah kelas 1 wajib selesai, umpamanya Iqra 6, itu maka seluruh Indonesia bisa baca Quran. Kenapa tidak? Kita kan mayoritas. Tetapi karena pemerintahan ini sekuler, pendidikan Islam ditaruh di luar sekolah. Waktu sore kalau sempat, bapak-bapak sampai hari ini tanya, apa ada pelajaran agama kok jam pertama? Pasti setelah istirahat kedua ya. Di saat anak-anak sudah ngantuk. Pelajaran pertama itu selalu IPA, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris. Agama dibelakangkan. Bahkan pendidikan agama kalah jamnya dengan olahraga. Olahraga itu 4 jam, 2 jam teori, 2 jam praktek. Agama 2 jam seminggu sekali. Kapan prakteknya, kapan teorinya, kapan baca Qur'annya, kapan bisa praktek sholat dengan benar. Nah, padahal waktu sangat panjang. Andaikan pemerintah ini punya niat untuk memperbaiki bangsa ini, ya, kasih waktu saja setengah jam setiap hari untuk baca Al-Quran, yang muslim saja, maka Indonesia bebas buta huruf Al-Quran. Ini bagaimana ya, penerapan pendidikan sekuler menyebabkan kebodohan seluruh bangsa. Baru Quran saja banyak yang nggak bisa, apalagi fikih, apalagi akidah, apalagi akhlak yang lainnya. Itu sekolahnya pakai konsep Yahudi Nasrani, undang-undangnya pakai Yahudi Nasrani, ya, ekonominya ribawi, apalagi kesehatannya juga sama, pakai asuransi yang konvensional. Semuanya aspek kehidupan kita bahkan jauh dari syariat Islam, maka kehancuran akan terjadi. Islam menjadi asing. Coba kalau nggak percaya, tanya sekarang, iki tanggal piro, ya, tanggal berapa Dzul Hijjah, tanggal 1 ya atau 2, terus tanya
sebutkan amal-amal apa yang disunnahkan selama 10 hari ini. Bingung. Ya. Ini menjelang kurban, ya. Punya duit, nggak kurban, nggak takut. Tapi coba, kalau anaknya itu hamil, pitung sasi ora mitoni wedi. Nah, lebih khawatir meninggalkan tradisi dibandingkan tidak melaksanakan syariat Allah. Begitu anaknya lagi cengar itu nggak tahu iki dikapake, yang tahu hari-hari ini dipotong lebokke nang apa namanya kendil atau apa itu ya, terus iki ora kena dibuang ya, di macam-macam, padahal nggak ada sama sekali itu dalam syariat Islam. Ada cerita Nabi geduk coba saya tanya, ada nggak dalam syariat Islam, dalam fikih ya, itu ari-ari itu kudu dilebokke apa namanya, kendil ya, kendil, kemudian ditanam, kemudian atasnya dikasih apa, lampu. Mau ngarap nulis kendil yang angel. Tapi takut sekali meninggalkan itu. Takut kepada siapa? Takut meninggalkan ajaran leluhur. Sementara tidak akikah ora masalah. Teknik kuwi apa ya ora ngerti ya. Nah, kalau orang meninggal lebih takut nek ora dibrobosi. Sementara orangnya nggak salat nggak masalah. Ini ya, mengikuti tradisi agama-agama lain, Yahudi, Nasrani, kemudian leluhur. Nah, dampaknya umat Islam menjadi rebutan. Kira-kira kalau umat yang banyak tapi jadi rebutan itu kayak apa? Sudah nggak sempat lagi mikir dirinya. Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni nampan hidangan mereka. Jadi kita ini seperti makanan yang dihidangkan jadi rebutan oleh orang-orang yang kelaparan, pasti habis. Ya. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW bersabda, menjawab, bahkan kamu hari itu sangat banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di waktu banjir, tidak punya pegangan karena yang diikuti Yahudi dan Nasrani. Ya. Terombang-ambing, pola pikirnya tidak tahu, akhlaknya nggak jelas, tujuan hidupnya hanya dunia. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Dan Allah akan mencabut rasa takut terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Sudah terombang-ambing, musuh-musuh tidak punya rasa takut sama kita. Sementara ketakutan dicampakkan Allah ke hati kita kepada musuh-musuh. Jadi rasa takut musuh-musuh dicabut, rasa takut itu dilemparkan ke hati kita. Maka hari ini ya, satu orang kafir lebih ditakuti dibandingkan 1 miliar manusia muslim. Betul nggak? Namanya Benjamin Netanyahu. Ya. Itu raja-raja Arab takut semua itu. Satu orang kafir lebih ditakuti daripada 1 miliar orang muslim. Dahulu satu mukmin ya, menakutkan seluruh dunia. Ini dibalik sekarang. Dicabut rasa takut itu dari musuh-musuh kita. Dilemparkan ke dalam hati kaum muslimin. Apa namanya? Wahan. Itu. Al-wahnu. Apakah wahan itu ya Rasulullah? Cinta pada dunia dan takut mati. Saking ngoyak dunya, ya, das ke sikil gawe das. Jungkir walik jungkir. Ya. Ngoyak dunya. Gitu. Akhirnya apa? Dunia tidak dapat, akhirat pun meleset. Itu sebagian besar dari kaum muslimin hari ini. Nah ini 3 hal yang akan terjadi karena ya, mengikuti apa namanya
Yahudi, Nasrani. Ya kira-kira kalau kita ini ngikuti orang musuh itu kan ya pasti kejelungup. Tidak ada musuh yang memberikan kebaikan sama kita. Umat Islam menjadi buih, terombang-ambing tanpa pedoman. Karena apa? Karena pedomannya ditinggalkan, syariahnya dicampakkan, ulamanya disingkirkan. Dipilih orang-orang yang bodoh jadi pemimpin, para pengkhianat diangkat sebagai pahlawan. Itu. Rasa takut musuh dicabut. Sudah kita terombang-ambing, padahal yang namanya orang takut itu mbok wong 10 ya wedi kabeh. Orang takut ketemu orang takut, bukan tambah berani, tambah takut. Sing siji nyenggol sijine malah kaget kabeh. Nah, kaum muslimin terkena penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, takut berjuang, takut rugi, hitung-hitungannya selalu saja keuntungan pribadi. Akhirnya ya ma'isyatan dongkak, kehidupan yang nabrak-nabrak. Kenapa bisa nabrak-nabrak? Karena yang diterapkan adalah aturan Yahudi Nasrani atau aturan-aturan jahiliyah. Nah, sebab terbesar dari keasingan Islam adalah dicampakkannya syariat Islam. Nah, ini poin yang paling penting dari penyebab keasingan Islam. Kita dalam posisi diperangi, tapi dampak dari perang itu jingkrak-jingkrak, coba. Bayangkan, kalau perang pakai senjata, itu taruhannya nyawa, mati, semua siap siaga. Tapi kalau perang pakai dangdut, itu joget-joget. Sing diperangi joget-joget, sing merangi podo senenge. Ini Ghazwul Fikri. Mungkin kajian juga penting kita bahas Ghazwul Fikri. Anak-anak kita itu nanti menjadi korban Ghazwul Fikri. Kalau dulu musuh masih jauh, jangan takut, Belanda masih jauh. Hari ini musuhnya dari temen, gembol. Ini pornografi, nanti saya sebutkan bagaimana dampak pornografi hari ini. Ya. Ini Ghazwul Fikri, senjata utama penyebar wahan. Jadi rasa takut kita terhadap musuh kita, rasa tidak percaya diri, rasa kalau ikut Islam jadi hancur, kalau pakai syariat jadi tidak maju, itu disebarkan dengan Ghazwul Fikri. Ini Samuel Zwemer, seorang tokoh Yahudi dalam konferensi misi di Yerusalem tahun 1935 mengatakan, misi utama kita bukanlah menjadikan kaum muslimin beralih agama menjadi Kristen atau Yahudi, tapi cukuplah dengan menjauhkan mereka dari Islam. Nggak apa-apa orang dari Yahudi dan soalnya nggak apa-apa, yang penting mereka jauh dari Islam. Surah mikir sholat, nggak tahu rukun Islam, nggak tahu rukun iman, adabnya nggak ada, sama orang tua tidak hormat. Nah ini sudah pong nak pong no, mumpung enak mumpung ono. Nah ini yang di hari ini Gen Z, generasi Z hari ini ya. Kita jadikan mereka generasi muda Islam yang jauh dari Islam, malas bekerja keras. Akhirnya apa? Pinjol, judi online ya. Ya gitu, game online, suka berfoya-foya, senang dengan segala kemaksiatan, memburu kenikmatan hidup, dan orientasi hidupnya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini by design. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira siapa di antara bapak ibu yang bisa bikin handphone? Saya yakin nggak ada yang bisa. Jangankan bikin ya, beli aja, nabung dulu ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang bisa merusak handphone?
Anak kecil pun bisa. Dek, banting dek. Nah, dek, masukin air dek. Apa yang ingin saya sampaikan? Untuk membangun itu butuh ilmu, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, macam-macam pun belum tentu jadi. Tak biayani 5 yuta sekolah, belum mesti jadi. 10 yuta belum mesti jadi. Ya. Tapi untuk merusak tidak butuh biaya dan siapapun bisa. Bayangkan sekarang, kalau pengerusakan itu dibiayai dengan biaya yang miliaran dolar, dengan sistem yang tertata rapi, didukung pemerintah dan semua alat yang mereka miliki, bahkan melibatkan PBB. Kira-kira seperti apa dampak kerusakannya? Ini, ya. Dan objek pengerusakan itu adalah kaum muslimin. Dirusak akhlaknya, rusak akidahnya, dirusak fisiknya. Ya, narkoba, dirusak otaknya. Pornografi itu lebih parah merusak otak. Nah, ini perang, tapi korbannya jingkrak-jingkrak. Berbeda zaman dulu, perang semua berdiri siap mati syahid. Hari ini tidak merasa diperangi, malah merasa dihibur. Nah, musuh belajar dari kemenangan kita, kita tidak pernah mau belajar dari kekalahan kita. Itu masalahnya. Kenapa saya katakan demikian? Sejak kapan Ghazwul Fikri dicanangkan? Sejak kekalahan pasukan salib di perang salib ketiga. Mereka heran, kenapa kaum muslimin tidak bisa dikalahkan? Ya. Akhirnya Petrus Venerable, seorang pendeta di Prancis, mengirimkan murid-muridnya untuk belajar Islam di Spanyol, Andalusia. Kalian pelajari kelebihan Islam agar kalian tahu kelemahan Islam, maka jadilah orientalisme. Nah, mereka belajar dari kemenangan Islam sehingga mereka bisa mengalahkan Islam, tapi kaum muslimin tidak pernah mau belajar dari kekalahannya. Kekalahan Islam adalah dengan kekalahan kaum muslimin adalah karena meninggalkan Islam itu. Ini William Gladstone, dia angkat Al-Quran, dia bawa Al-Quran, mushaf ini ke parlemen Inggris, dia angkat begini. Percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Al-Quran. Ya. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati-hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Selama di dada mereka ada pemahaman yang benar tentang Al-Quran, hafalan Al-Quran, bukan sekedar hafalan saja, hafalan, pemahaman, ruh, jiwa Al-Quran tidak mungkin bisa dikalahkan. Maka mereka jauhkan umat dari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu inti syariat Islam, caranya jauhkan dari syariat Islam. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks, hedonisme, kehidupan bebas. Ya. Maka untuk itu mereka bikin konsep, ya, manusia itu berasal dari kera. Kera itu kan hewan. Nah, sama-sama dari hewan, ngapain punya akhlak? Tidak perlu agama, tidak perlu nilai-nilai akhlak. Itu. Maka agama dianggap sebagai racun. Indonesia pengakses porno terbesar ketiga dunia. Nah, gitu. Peringkat 3. Ya. Jadi negara ini, ya, peringkat 3 di dunia paling besar akses situs porno. Maka bisnis pornografi itu laris manis. Karena apa? Miliaran. Nah, Indonesia yang ketiga di dunia. 93% siswi Depok seks pranikah. Ya, ini tentunya
Tidak sebanyak ini, tapi ya tidak sedikit yang kita sangka. Ya, sekarang bagaimana bisa kita lihat anak-anak sekarang pacarannya sudah, anak SD sudah papa mama. 45% siswa SMP membolehkan seks bebas. Ini di Surabaya. Heboh grup gay siswa SMP SMA di Garut, anggotanya 2000-an orang. Gay. Kenapa mereka memilih gay? Karena nafsu seks tinggi, sementara kalau sama cewek takut hamil, takut begini, maka sama-sama laki-laki kan orang hamil. Nah, ini bukan tanpa desain, biayanya besar, ratusan miliar digelontorkan untuk apa? Program LGBT. Itu yang ngomong Mahfud MD, nanti saya sebutkan. Saya tahun 2000 dulu itu di Australia itu sekolah dilarang mengajarkan sikap antipati terhadap gay. Kalau ada guru mengajarkan antipati terhadap gay, dia bisa ditangkap. Ini makanya kita orang Islam nih ngajarin bahwa Allah mengutuk, melaknat perilaku kaum Lut, itu dilaporkan, kena penjara. Nah di Indonesia sekarang sudah mulai kayak gitu. Ini lihat bagaimana 2000 lebih, 2500 pelajar Garut itu kota, bukan kota dodol aja, kota santri. Ya, itu 200 ada anggotanya, dan ini diverifikasi sama Kapolresnya nih. Silakan buka di YouTube ya. Ini wawancara dengan Kapolres, disebutkan ya, grup gay. Ya, gay. Ya. Homo. Bayangkan homo sudah di tingkat SMP dan SMA. Kalau laki-laki sama perempuan masih ada harapan nikah, punya rumah tangga, punya anak. Homo itu ya, hanya melulu pemuasan hawa nafsu. Dan ini sudah banyak pelakunya. 21 pelajar laki-laki penyuka jenis di Tulungagung positif HIV tahun 2019. Ya, adik saya ngajar di sekolah MTS negeri, ya, itu ada sekelompok murid kelas 2 kalau nggak salah, itu salah satu anaknya kena penyakit sipilis, alat vitalnya kena penyakit raja singa gitu kan. Setelah ditelusuri, ternyata mereka ada 10 anak itu arisan. Setiap minggu yang dapat arisan ini duitnya buat ke lokalisasi. Anak usia SMP. Betul. Kita tidak pernah menyangka bahwa dampak pornografi internet yang digembol anak-anak kita itu sangat luar biasa. Kita sedang diperangi, dihancurkan, tapi tidak sadar. Kira-kira kerusakannya lebih besar mana dibandingkan di Palestina? Fisiknya lebih besar Palestina, tapi akidahnya lebih hancur di Indonesia. Karena di Palestina dengan diperangi secara fisik, akidahnya tambah kuat, ruh jihadnya tambah kuat, semangat berjuang luar biasa. Di sini loyo, ya. Ini. Jadi lebih bahaya mana? Ghazwul fikri, perang pemikiran dengan perang fisik. Perang pemikiran. Karena sekali sebar bisa 1000 orang korbannya. Ya. Dia masih hidup tapi sudah mati akidahnya. Dia masih hidup tapi sudah murtad. Sama dengan mati kan. Hilang Islamnya. Ya. Ini Mahfud MD mensinalir ada aliran dana asing untuk legalkan praktik LGBT di Indonesia. Ini ditawarkan kemana-mana ini, lembaga-lembaga feminisme, ya. Mahfud MD sebut dana kampanye LGBT bukan isapan jempol, real, ditawarkan. Kenapa? Karena produknya ini sangat banyak, Indonesia ini sangat banyak.
Muhammadiyah kecam kedubes Inggris di Jakarta kibarkan bendera LGBT. Nah, kenapa yang saya soroti di sini yang LGBT? Karena LGBT itu puncak-puncak dari kemaksiatan. Pemuasan hawa nafsu saja. Laki-laki sama laki-laki dengan kehidupannya kayak gitu, itu puncak kebobrokan. Bangsa Arab, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, andaikan Al-Quran tidak berkisah tentang kaum Nabi Lut, orang Arab tidak pernah berpikir mau hubungan seks sama laki-laki." Oh, wanita banyak. Bangsa Arab yang seperti itu pun tidak pernah terpikir laki-laki sama laki-laki. Saking bobroknya ini hari ini dibiayai. Tujuannya apa? Pengerusakan generasi Islam salah satunya ya. Ini tahun 2015 di mana? Di Malang, tapi ikhwan-ikhwan berhasil melarangnya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini jajanan berbentuk kondom ancam anak Indonesia, coba. Di Bekasi ini pernah. Tahun 2016. Nih. Nah, tahun 2016 di Bekasi beredar jajanan kayak gini nih. Nih. Ada rasa mochaccino, bayangkan coba. Dimasukin, diputer-puter gitu. Insya Allah. Nih. Setelah Bali, heboh pernikahan jenis di Boyolali. Nah, ini yang di Boyolali. Nah, semakin banyak kayak begitu ini. Coba, dunia hiburan kita, ini semua laki-laki ini. Jadi jangan khawatir, bukan aurat ini. Nah, ini bukan aurat ini, nggak cantik ini. Laki-laki semua ini. Nah. Kenapa saya sorot adalah LGBT? Karena ya, mereka didukung kekuatan yang luar biasa. Bayangkan hanya Qatar yang berani menolak. Andaikan Piala Dunia kemarin tidak di Qatar, mereka akan gunakan itu sebagai kampanye LGBT. Tapi karena Qatar punya duit, ya, dia berani. Nah, coba di Indonesia. Nah, bayangkan organisasi ini, ya, dengan berbagai macam bentuknya bisa menekan PBB, bisa menekan FIFA untuk tidak boleh melarang kampanye LGBT. Nah, kenapa ini? Tujuan akhirnya ini saya kembalikan, memuaskan hawa nafsu. Nah, orientasi hidupnya semata-mata memuaskan hawa nafsu. Memang laki-laki perempuan kalau zina ya haram, tapi minimal mereka masih ada keinginan untuk berumah tangga. Bagaimana kalau sudah gay? Apa ya mungkin kemudian mereka akan berumah tangga? Kata Robert Mugabe itu presiden Zimbabwe, kalau ditemukan ada laki-laki sama laki-laki, penjara akan mereka sampai melahirkan anak. Baru bebaskan. Itu orang kafir ngomong kayak gitu. Robert Mugabe. Ya. Kalau ada orang yang ketahuan gay, ya, homo, penjarakan dan keluarkan kalau sudah punya anak. Nah, setelah semua yang saya jelaskan tadi, dampak dari ghazwul fikri, dampak dari banyaknya kebodohan, dampak dari orang Islam sendiri meninggalkan Islam, maka ajaran Islam yang murni menjadi asing. Ya. Ini bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ya. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Seseorang bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Nah, Nabi menyebutkan cirinya, mereka yang menyempal berseberangan dari kaumnya. Nah, mengapa kok berseberangan dengan kaumnya? Karena kaumnya sudah meninggalkan ajaran Islam yang
diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka mereka menyingkir saking banyaknya yang meninggalkan ajaran Islam. Ini sifat pertama. Yang kedua, sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat kemunculannya, maka beruntunglah orang-orang terasing. Nah, seorang bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, islah, amar ma'ruf nahi mungkar di saat manusia merusak sunnah syariahku. Jadi ketika orang meninggalkan syariat Islam, ketika orang merusak syariat Islam, ketika orang mengkriminalisasi syariat Islam, orang-orang ini justru menyerukan kembali kepada Islam. Maka mereka asing, aneh. Hari gini kok ngomong syariat Islam. Loh, emangnya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan syariat Islam? Hanya Islam yang Tuhannya esa. Saya tantang juga. Hanya Islam yang esa, maka hanya Islam yang pas dengan sila pertama. Itu kecerdasan para ulama. Coba ngaku esa kok tiga, nggak bisa. Itu salah. Mengaku esa kok masih butuh makan minum, berarti masih butuh yang lain. Allah menjawab dengan sepele ketika orang mengatakan Isa itu Tuhan. Allah mengatakan kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya itu masih butuh makan. Tuhan kok butuh makan? Nah, ketika mereka mengatakan, oh Isa itu Tuhan karena dia lahir tanpa bapak, dijawab dengan gampang oleh Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa itu sama kayak Adam. Isa nggak punya ibu, nggak punya bapak, tapi punya ibu. Adam malah nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kenapa nggak sekalian Adam jadikan Tuhan? Nah, itu gampangnya kan. Nah, Esa itu konsepnya jelas dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad, bukan satu. Ahad itu bukan wahid. Wahid itu satu, ahad itu esa. Susah nyari padanannya, maka kadang-kadang tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa selain Arab. Ahad itu bukan jumlah satu begini, bukan. Ya, ahad itu ya dia tidak ada lam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang menyamainya, tidak bersandar kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Makna ahad terkandung dalam ayat selanjutnya. Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu-satunya yang seperti itu. Tidak ada yang lain. Allahus samad, tempat bergantung. Bukan dia yang bergantung pada siapapun. Maka kalau ada yang mengaku Tuhan tapi masih butuh makan, dia bukan Tuhan. Ya. Jawaban Allah terhadap Isa dan dia masih makan. Ya. Oke. Allahus samad. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Sifatnya tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Nah, ini konsep ketuhanan yang hanya satu-satunya dimiliki oleh Islam. Nah, ini. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Seseorang bertanya, siapakah orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Orang-orang salih yang berada di antara orang-orang jahat yang jumlahnya banyak sekali, yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mengikuti. Nah, ini. Maka kesimpulannya, siapakah ghuraba? Siapakah orang asing? Ini. Orang yang berseberangan dengan yang mayoritas. Jadi asing kok mayoritas? Asing itu minoritas. Kenapa menjadi minoritas? Karena orang meninggalkan syariat, mereka mengajak pada syariat. Orang bermaksiat, kita mengajak pada ibadah, melarang maksiat. Maka salah satu ciri orang asing adalah tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu bukan hanya sweeping, ya majlis taklim, bikin pondok, kajian, masjid, panti asuhan, ini amar ma'ruf.
Nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari yang mungkar bukan hanya sweeping, ya bikin konten, ya bikin melarang anti riba dan sebagainya, berbagai macam hal, ya. Itu adalah orang-orang asing. Yang kedua, ciri orang asing adalah kenapa dia diasingkan? Karena dia selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di saat orang-orang justru merusak Islam. Ya. Orang-orang soleh yang berada di antara orang-orang jahat jumlahnya banyak. Yang keempat, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Jadi inilah ciri orang-orang asing itu. Di saat kondisi Islam menjadi asing. 3 faktor internal penyebab keterasingan Islam. Ini faktor utama. Banyak faktornya tadi sudah saya sebutkan. Faktor eksternalnya sudah saya sebutkan. Nah, sekarang internalnya. Fanatisme terhadap warisan leluhur untuk memperhalus kearifan lokal. Nah, kenapa disebut kearifan lokal? Antum tahu? Karena yang lain itu interlokal. Nah, ini kalimat ini ada maksudnya. Pakailah kearifan yang lokal, jangan pakai yang asing. Ya gitu. Kearifan lokal. Jadi yang lain itu kearifan yang interlokal. Ya. Makanya pakai kebaya. Nah, itu pakaian leluhur kita. Nah, coba terus sampai ke Majapahit, nggak pakai kutang. Maka kita dibohongi. Ya, dalam sejarah-sejarah kita selalu diunggulkan kita ini Majapahit, ya, Gajah Mada, supaya tidak mengenal bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke pernah ratusan tahun di bawah syariat Islam. Coba cek, ya, kerajaan Islam Samudra Pasai, kerajaan Islam Aceh, ya, Gayo, kerajaan Kesultanan Medan, Kesultanan Payakumbuh, Kesultanan Minangkabau, Kesultanan Sumatera, Palembang, Kesultanan Siak, Kesultanan Riau, Kesultanan agak turun lagi Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan bahkan Gilimanuk, Kesultanan Bone, Kesultanan ke atas ya, Kesultanan Sulawesi itu ya, banyak sekali sampai Gorontalo yang sekarang mayoritas Kristen pun ada Kesultanan Gorontalo. Di Kalimantan Kesultanan Samarinda, Kesultanan Banjar, Kesultanan Sulu itu sampai ke Filipina, ya. Kesultanan Pontianak, Kesultanan Banjar. Di Nusa Tenggara Kesultanan Bima, ya. Maluku, Kesultanan Ternate, Tidore sampai ke Papua. Mana lagi coba yang tidak diatur dengan syariat Islam? Seluruh Nusantara pernah diatur dengan syariat Islam, tapi tidak pernah diceritakan itu. Bangsa ini sudah lama diatur oleh syariat Islam, tapi agar umat tidak tahu, yang diunggul-unggulkanlah Majapahit. Nah, maka kalau sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan negeri ini adalah negara Islam karena mazhab Syafi'i meyakini sebuah negara yang pernah diatur dengan syariat Islam tidak akan pernah berubah menjadi negara kafir selamanya sampai kiamat. Artinya apa? Wajib bagi penduduknya mempertahankan syariat itu, begitu. Sementara mazhab yang lain mengatakan kalau negara tidak diatur dengan syariat Islam maka dia negara kafir. Maknanya segera rubah menjadi negara Islam. Podo toh? Yang satu pertahankan, yang satu segera rubah syariat Islam. Tujuannya sama, jangan sampai sebuah negeri tidak diatur dengan syariat Islam. Intinya cuma gitu. Jadi ketika negara itu sudah menjadi syariat, pernah diatur syariat Islam, maka bagi mazhab Syafi'i dia adalah negara Islam. Maka ketika kemudian para pendiri bangsa ini mau mencanangkan kemerdekaan di 1945, mereka ingat kalimat itu. Maka jadilah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Itu. Awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini pertama yang menjadikan Islam asing adalah ya, fanatisme terhadap warisan leluhur. Yang kedua, kebodohan kaum muslimin tentang Islam. Yang ketiga, kaum muslimin tidak diatur dengan syariat Islam. Ini sudah saya sebutkan tadi secara panjang lebar. Ya, ini contohnya, lihat jembatan-jembatan gede, mesti ada ditanam apa gitu. Ya. Mereka tidak takut meninggalkan sholat, tapi mereka takut meninggalkan ritual seperti itu. Nah, fakta kan ini, orang tidak takut meninggalkan sholat, tapi takut meninggalkan ritual. Sama-sama ritual kan, yang satu ritual ibadah cara Islam, yang satu ritual ibadah cara syirik. Nah, ini kalau tingkat intelektual seperti ini pun masih percaya dengan takhayul seperti ini, bagaimana dengan rakyat jelata? Dan hari ini itu diuri-uri. Ikhwanuddin, siapakah yang memberikan rekomendasi ini? Namanya Snow Gordonnya, orang orientalis yang pura-pura masuk Islam, 10 tahun belajar di Mekah, pulang berubah namanya jadi Abdul Ghaffar. Dia merekomendasikan, ya, kalau umat Islam pengen syariat Islam, ya, ajari mereka apa? Warisan leluhur. Dipertentangkan syariat Islam dengan warisan leluhur, maka akan terjadi seperti hari ini. Bagaimana kita bertengkar sesama muslim karena yang satu ingin meninggalkan kemusyrikan, yang satu dengan alasan nguri-uri leluhur. Dan itu disebutkan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati nenek moyang kami, ya, mbah-mbah biyen, leluhur biyen sing bau reksa segala macam, ya. Maka di desa ada deseli, ada apa namanya acara apa namanya kalau yang ruatan, DPR RI kok ruatan loh. Nah, kira-kira kalau bangsa dipimpin para pemimpin yang ruatan itu, kira-kira uteke kaya ngopo? Mambu menyan kabeh itu. Kepala ketua DPR mengadakan ruatan, ya negara mambu menyan. Masya Allah. Ini kondisi real, silakan di Google. Kapan terjadi acara di DPR kok ruatan? Ruatan di DPR, coba. Nah. Jadi mereka lebih memilih ruatan daripada taubatan nasuha. Nah. Yang kedua, kebodohan. Ini tadi saya sebutkan. Bodoh itu menyebabkan ombang-ambing, terombang-ambing, ulama habis. Akhirnya apa? Pemimpin bodoh, ya, ulama-ulama yang tidak kompeten. Ya. Bahaya kebodohan. Yang pertama, tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, sempit pikirannya, gampang taklid, susah diajak ke jalan benar. Gampang taklid akhirnya apa? Dukun pun dianggap sebagai wali. Ada orang ngomong asalkan dia habib, ya, ada pesawat terbang mundur, sudah terbang mundur lagi. Mergo karomah, masya Allah. Ya. Komek pun nggak ada yang gitu. Nah itu diikuti, kenapa? Karena ya tadi taklid, mengikuti tanpa menggunakan pikiran. Ya. Takut, oh itu karomah, jangan dibantah. Ya. Mudah terpengaruh dengan kesesatan dan syubhat. Dampaknya yang ikuti apa yang mereka inginkan banyak menimbulkan kerusakan. Nah, kerusakan yang terburuk adalah kerusakan pada agama. Kalau kerusakan fisik bisa ditambah, bisa dibetulkan. Agama susah. Ya. Yang terakhir, kaum muslimin tidak diatur dengan syariat Allah. Ini penyebab keterasikan paling besar. Ya. Jauh. Akibatnya apa? Jatuh dalam kehinaan dunia akhirat. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab
wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman kepada sebagian Al-Qur'an kemudian kalian campakkan sebagian lain, maka tidak ada balasan kecuali kehinaan. Ya. Kehinaannya apa tadi? Bodoh, diperalat bangsa asing, ya, terombang-ambing, tidak ada rasa takut sama sekali musuh terhadap kita bahkan ketakutan terhadap mereka. Ya. Hatinya keras membatu, susah diajak untuk menuju hidayah, hidupnya tersesat, ma'isyatan dongka, seperti orang-orang buta nabrak-nabrak. Nah, jatuh dalam kemunafikan tadi. Ya, maka banyak para pemimpin yang sifatnya munafik, esok dele sore tempe, itu. Ya. Karena mengejar dunia ini dampak akhirnya adalah kerasnya hati dan nifaq. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.